tanggal 2 adalah perjuangan kita menegakkan kebenaran keadilan. Kita berjuang untuk menegakkan kebenaran keadilan. Kita bukan mau makar. Menyampaikan pemerintah supaya Ahok ditahan. Sebagaimana yang lain juga ditahan. Bukan kita mau berontak supaya pemerintah. Jadi kita menyampaikan dengan support damai. Harapan pemerintah perhatikan bahwa Ahok harus ditahan. Kasih jalan. Ya, karena yang lain-lain seperti itu ditahan kok. Karena selama di pemerintah tidak ada yang benar. Sekarang kita mengatakan mau mengadu kepada Bawaslu bahwa terjadi kecurangan di tingkat KPU sampai PPS, dan kemudian kita mau mengadu pelaksanaan pemerintahan tidak benar dan tidak adil. Perbuatan tidak pidana, yaitu tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Kiflan Zain akhirnya ditahan. Sikat semua Pak Polisi, ditulis oleh Mora Sifudan dari siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setelah lama menantikan, rakyat Indonesia patut bersyukur dan bersorak gembira. Salah satu provokator akhirnya ditahan atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Meskipun dia ditahan bukan karena mulutnya, tetapi cukuplah untuk menghentikan mulut panasnya itu. Menurut keterangan kuasa hukum, Kiflan Zain ditahan karena alat bukti dan keterangan sudah dianggap cukup untuk menahan Kiflan Zain selama 20 hari ke depan dalam kasus kepemilikan senjata ilegal. Kiflan Zain akan ditahan di Rutan Guntur. Saya Suta Widya, selaku kuasa hukum Bapak Kiflan Zain, menyampaikan dalam hal ini kebijakan dari kepolisian untuk menahan klien saya selama 20 hari ke depan di Rutan POM Guntur. Suta Widya, kuasa hukum Kiflan Zain. Tetapi kuasa hukum membantah tuduhan kepolisian. Menurutnya, Kiflan Zain tidak memiliki atau menguasai senjata api yang dimaksud. Kuasa hukum berdalih bahwa Kiflan Zain tidak pernah memegang senjata api sejak pensiun. Bahkan selama ini Kiflan lebih aktif sebagai pengajar dan pembicara sehingga tidak ada alasan untuk menggunakan senjata api. Tetapi menurut kuasa hukum Kiflan akan menghadapi proses hukum yang ada. Sebetulnya tidak ada alasan untuk menahan, tapi kita ikuti prosedur dulu. Intinya kita ikuti proses dulu. Walau sebetulnya bukti-bukti yang kuat itu tidak ada. Beliau tidak pernah memegang senjata setelah pensiun dan sebagainya. Beliau seorang akademisi, dosen di berbagai tempat. Dia pembicara di berbagai tempat, sambung Suta. Kasus Kiflan Zain ini berkaitan dengan penangkapan 6 tersangka pembunuhan berencana terhadap tokoh nasional. Salah satu dari tersangka diketahui pernah menjadi sopir pribadi Kiflan Zain. Jadi bisa dikatakan keterkaitan Kiflan Zain masih dalam proses penyelidikan. Selain kasus kepemilikan senjata, Kiflan juga tersangkut kasus makar. Pada kasus makar, dia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana nasib Kiflan ke depan? Menurut Mahfud MD, kepolisian bertindak berdasarkan bukti-bukti otentik. Kepolisian selalu menunjukkan bukti kepada tersangka, misalnya rekaman suara, pertemuan, dan termasuk senjata api. Kata Mahfud MD, sebelum tersangka ditangkap, suaranya lantang dan garang. Tetapi setelah ditangkap dan ditunjukkan bukti-bukti, langsung ketakutan. Nah, orang-orang itu kalau saudara lihat yang galak-galak itu ada Liu Sungkarisma, ada Kiflan Zain, ada si Egy Sujana. Ketika belum ditangkap itu galaknya bukan main, seperti tidak ada orang benar bagi dia. Begitu dipanggil polisi, diperdengarkan, nih kamu tanggal sekian ketemu ini suaramu, kamu mau mengadakan ini, kamu merencanakan ini. Bahkan ada yang memerintahkan membunuh, itu ada rekamannya. Begitu diperiksa, oh ya saya ndak akan merusak negara. Semula ketika akan ditangkap galak, sesudah keluar bukti takut. Karena bukti rekamannya lengkap sekarang ini. Mahfud MD. Saya pun berpikiran yang sama, mulut mereka garang dan lantang ketika masih teriak di luaran sana.
Tetapi ketika berhadapan dengan proses hukum, langsung berubah jadi ayam sayur, lembek, dan ketakutan. Heran juga sih, ketakutan mereka itu menunjukkan bahwa status tersangka itu bukanlah main-main. Mereka sudah tahu kalau mereka memang bersalah. Kepolisian pun saya yakin tidak mungkin menetapkan seseorang jadi tersangka kalau tidak ada bukti dan keterangan yang jelas. Kepolisian kita sekarang ini bukan lagi kepolisian puluhan tahun silam yang seolah bisa saja mempermainkan hukum. Sekarang semua sudah terbuka, tidak seenaknya mempermainkan tersangka. Melihat kesigapan kepolisian dan status tersangka, maka dapat dipastikan kali ini Kiflan Zen tidak akan bisa lepas dari jerat hukum. Sudah banyak contoh yang kita lihat bahwa mereka yang sudah ditetapkan jadi tersangka akan berakhir di penjara. Apa keuntungannya untuk kita? Sebenarnya kita tidak menginginkan seseorang di penjara, apalagi kalau orangnya sudah tua seperti Kiflan. Tetapi karena tingkah pola mereka yang secara terang-terangan memprovokasi dan mengajak rakyat yang tidak tahu apa-apa untuk melawan pemerintah, maka mau tidak mau harus disyukuri mereka di penjara. Tentu harus sesuai dengan proses hukum. Desakan publik selama ini untuk menangkap Kiflan Zen bukan karena kebencian. Ini semua demi penegakan hukum dan kedamaian Indonesia. Kalau mau jujur, Kiflan Zen di penjara atau tidak ada untungnya untuk saya pribadi. Tetapi bukan berarti karena tidak ada kerugian pribadi kita, dia dibiarkan begitu saja merusak bangsa ini. Hanya demi bangsa inilah maka desakan untuk menangkap Kiflan semakin gencar. Saya harus tetap mengingatkan kepolisian agar memproses Kiflan seadil-adilnya. Kalau memang bersalah, penjarakan. Kalau ternyata tidak bersalah, dibebaskan. Bravo Polri. Salam dari rakyat jelata. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tanggal 2 adalah perjuangan kita menegakkan kebenaran keadilan. Kita berjuang untuk menegakkan kebenaran keadilan. Kita bukan mau makar. Menyampaikan pemerintah supaya Ahok ditahan. Sebagaimana yang lain juga ditahan. Bukan kita mau berontak supaya pemerintah. Ya, kita menyampaikan dengan super damai. Harapan pemerintah perhatikan bahwa Ahok harus ditahan. Kasih jalan, mau tadi jelaskan. Ya, karena yang lain-lain seperti itu ditahan kok. Gak usah PKI.